Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai prinsip kerja dari turbin gas, di mana pada video part 1 kita sudah belajar apa itu siklus Brayton dan proses kompresi hingga ke pembuangan. Lalu saya ingin menambahkan sedikit mengenai turbin atau daya yang keluar dari turbin ini nantinya itu digunakan untuk menggerakkan generator dan juga digunakan untuk menggerakkan kompresornya sendiri. Sehingga pada siklus turbin ini itu bersifat kontinu. Dan kemarin kita juga sempat menyinggung mengenai siklus terbuka dan siklus tertutup. Pada siklus terbuka, gas buang itu langsung dilepaskan ke atmosfer. Dan pada siklus tertutup, gas buang itu akan dimasukkan ke heat exchanger atau cooler yang nantinya akan didinginkan dan udara yang dingin tersebut akan dimanfaatkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam kompresor. Ini dua tambahan untuk melengkapi video yang pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai skematik diagram tekanan dan volume serta temperatur dan entropi. Pada prinsipnya terjadi proses termodinamika di dalam siklus Brayton, yaitu kompresi isentropik, penambahan kalor isobarik, ekspansi isentropik serta pelepasan kalor isobarik. Untuk proses termodinamika yang pertama itu adalah kompresi isentropik. Kompresi isentropik ini terjadi di dalam kompresor. Kalau kita lihat pada diagram tekanan volume serta diagram temperatur dan entropi, saat udara dikompresi, tekanannya naik dan volumenya berkurang. Angka 1 ini adalah angka titik awal atau di sini masih udara itu awal masuk ke dalam kompresor. Dan pada saat udara masuk ke dalam kompresor, kemudian dikompresi, itu tekanannya akan naik. Maka pada diagram tekanan dan volume, arah panahnya ke atas. Ke atas namun bergerak ke arah kiri. Teman-teman bisa lihat garis putus-putus warna kuning itu menunjukkan pergeseran panah ke arah kiri. Itu adalah volume. Jadi pada saat tekanan naik, volume itu akan turun. Makanya pergerakan dari 1 ke 2 itu arahnya ke atas namun sedikit ke arah kiri. Lalu yang kedua, saat udara dikompresi, tekanannya naik, suhu meningkat, tetapi entropi tetap karena tidak ada pertukaran panas. Nah, kalau di perbandingan suhu dan entropi, entropinya itu tetap, makanya garis panah itu hanya lurus ke atas. Tapi tekanannya juga naik, jadi arahnya sama-sama ke atas karena tekanan naik, tapi entropi tetap, makanya dia lurus, tidak mengarah sedikit ke kanan dan tidak mengarah sedikit ke kiri. Itu untuk proses kompresi isentropik. Lalu yang kedua, penambahan kalor isobarik. Nah, ini terjadi di dalam ruang bakar. Karena terjadi di dalam ruang bakar, udara bertekanan tinggi yang dari kompresor tadi dicampur dengan bahan bakar dan dibakar pada tekanan konstan. Karena dibakar pada tekanan konstan, maka di sini tekanannya itu tetap. Maka pergerakan dari angka 2 ke 3 itu lurus ke arah kanan. Kenapa ke kanan? Karena volumenya itu bertambah, makanya dari 2 ke 3 lurus ke kanan dan volume dan karena volume bertambah makanya arahnya ke kanan. Kemudian pada diagram suhu dan entropi, udara bertekanan tinggi dicampur dengan bahan bakar dan dibakar,
prosesnya sama, suhu naik drastis. Di sini kita lihat dari angka 2 ke 3 itu ke atas tiba-tiba dengan dengan cukup tajam karena di sini di sini itu temperaturnya naik. Di sini suhunya naik dengan drastis dan entropi bertambah karena panas ditambahkan ke sistem. Jadi entropinya juga ikut bertambah, makanya dia ke arah kanan. Di sini ada Q in, itu artinya panas yang ditambahkan. Panas yang ditambahkan maksudnya adalah fuel yang dimasukkan ke dalam ruang bakar. Jadi 23 ini adalah ruang bakar. Gas bertekanan dari kompresor dicampur dengan bahan bakar. Itu proses termodinamika yang kedua. Lalu proses termodinamika yang ketiga adalah ekspansi isentropik. Pada ekspansi isentropik ini, pada diagram tekanan dan volume, gas panas menggerakkan turbin menghasilkan tenaga sehingga tekanan akan turun, tetapi volume gas bertambah karena ekspansi. Jadi kita lihat dari 3 ke 4 tekanannya ke arah bawah, dia karena tekanannya itu turun. Pada proses ekspansi ini itu berbanding terbalik dengan yang terjadi di proses kompresi. Kalau di ekspansi ini tekanannya turun, tetapi volumenya yang akan bertambah. Dan pada diagram suhu dan entropi, gas panas menggerakkan turbin menghasilkan tenaga. Suhu turun, tetapi entropi tetap karena tidak ada pertukaran panas. Di sini dari angka 3 ke 4 itu hanya lurus turun ke bawah, tidak mengarah ke arah kanan atau tidak mengarah yang menunjukkan ada perubahan entropi. Jadi hanya lurus saja ke bawah. Ini proses yang terjadi, proses termodinamika yang terjadi di dalam turbin. Ini proses ekspansi ini di dalam turbin 3 ke 4. Lalu proses yang terakhir adalah pelepasan kalor isobarik. Ini adalah proses termodinamika yang terakhir. Di sini pembuangan gas atau gas buang dikeluarkan ke atmosfer. Tekanan tetap, tetapi volumenya berkurang saat gas meninggalkan sistem. Atau dengan kata lain, gas buang dilepaskan pada tekanan konstan, mengembalikan sistem ke kondisi awal. Maksudnya adalah dari siklus kerja di nomor 4 ini, dia akan kembali ke proses awal. Dia akan kembali ke nomor 1. Di sini dijelaskan bahwa tekanannya tetap, makanya disebut dengan pelepasan kalor isobarik. Q out ini adalah pelepasan panas. Jadi di sini kan kita akan menambahkan heat exchanger. Nah, makanya terjadi pelepasan panas. Itu kenapa disebut sebagai pelepasan kalor isobarik. Dan sama juga yang terjadi pada diagram temperatur dan entropi. Gas buang dikeluarkan ke atmosfer, suhu turun lebih lanjut, dan entropi berkurang karena panas dibuang dari sistem. Jadi ini 4 siklus yang terjadi di dalam atau proses termodinamika yang terjadi di dalam siklus Brayton. Semoga penjelasannya bisa memberikan wawasan serta semoga penjelasannya mudah dipahami oleh teman-teman. Dan sebagai kesimpulan, kompresi dan ekspansi di dalam turbin terjadi secara isentropik untuk efisiensi maksimum. Dan pembakaran dan pembuangan panas terjadi secara isobarik untuk mempertahankan tekanan konstan. Jadi kita bisa lihat di sudut kanan bawah ini, 1, 2 itu akan sama dengan 3, 4, itu isentropik. 2, 3 akan sama dengan 4, 1, yaitu isobarik. Yang kesimpulan akhirnya, siklus Brayton menggabungkan proses isentropik untuk kerja mekanik dan proses isobarik untuk pertukaran panas agar menghasilkan tenaga secara efisien. Semoga video ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada kekurangan akan kita bahas di video selanjutnya. Silakan teman-teman komen jika ada tambahan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.